Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahayu, NIM saya 237220001. Nah, di sini yaitu tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya, jelaskan pendapat Anda mengenai apa itu perilaku organisasi dan kenapa perilaku organisasi sangat penting bagi pekerja sosial profesional. Jadi jawabannya yaitu yang pertama, perilaku organisasi atau perilaku organisasi adalah suatu hal yang merujuk pada cara individu atau kelompok berinteraksi di dalam satu organisasi yang mencakup norma, nilai, budaya yang mempengaruhi cara kerja dan hubungan di dalam organisasi. Lalu mengapa perilaku itu sangat penting untuk dipelajari bagi seorang pekerja sosial profesional? Karena yang pertama, memahami dinamika organisasi, yang mana membantu pekerja sosial memahami bagaimana organisasi beroperasi dan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana kekuasaan atau otoritas didistribusikan dan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan kerja. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu setiap individu memiliki karakteristik yang unik. Jelaskan secara rinci bagaimana perilaku setiap individu dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Nah, jawabannya adalah ada beberapa cara di mana perilaku individu dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, produktif dan kinerja. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan organisasi individu yang memiliki motivasi intrinsik yang tinggi. Yang kedua, inovasi dan kreatif. Hal ini mempengaruhi kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berkembang. Individu yang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, menghasilkan ide-ide baru dan baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana persepsimu tentang masalah sosial. Nah, di sini saya akan memilih masalah sosial tentang kenakalan remaja. Lalu jelaskan faktor penyebab dan dampak yang diakibatkan dari permasalahan tersebut. Jadi, kenakalan remaja adalah perilaku melanggar norma sosial dan hukum. Untuk dilakukan oleh remaja, ini bisa mencakup perilaku seperti merokok, minuman alkohol, menggunakan narkoba, kekerasan, dan vandalisme. Kenakalan remaja dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Lalu ada beberapa faktor penyebab yang dapat berkontribusi terhadap kenakalan remaja. Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan keluarga yang tidak stabil, kurangnya pengawasan orang tua, konflik keluarga atau pola asuh yang tidak konsisten dapat mempengaruhi perilaku remaja. Lalu dampak dari kenakalan remaja yaitu yang pertama dampak individu. Kenakalan remaja dapat merusak masa depan remaja, mengganggu pendidikan mereka, dan menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka. Yang kedua, dampak keluarga. Kenakalan remaja dapat menyebabkan stres dan konflik dalam keluarga. Orang tua mungkin merasa tidak mampu mengendalikan perilaku remaja mereka dan hubungan keluarga dapat menjadi renggang dan rusak. Baik, soal yang terakhir yaitu salah satu tujuan dan komunikasi adalah membuat terjadinya perubahan perilaku atau behavior change. Lalu berikan contoh komunikasi yang dilakukan seorang atau lembaga yang dapat mengubah perilaku audiensinya. Yaitu beberapa contoh komunikasi yang dilakukan oleh seorang atau lembaga yang dapat mengubah perilaku audiens. Yang pertama, kampanye anti rokok. Sebuah lembaga kesehatan dapat meluncurkan kampanye komunikasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku audiens terkait merokok. Dan yang kedua, kampanye kesadaran kesehatan mental. Sebuah lembaga kesehatan mental dapat meluncur kampanye komunitas yang tujuan untuk mengubah perilaku audiens terkait kesehatan mental. Lalu kampanye ini dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial Ibu Wita Haryani, Esos MAP, dan kepada dosen pembimbing mata kuliah Bapak Merianto, Esos MSOS. Dan ayo teman-teman sekalian, jangan lupa kepoin YouTube kami di KS ITPA. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.